Monggo dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Yulianti dari kelompok 3 sebagai moderator. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan manajemen pelayanan dalam kajian pelayanan publik. Untuk penyaji saya persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajri Alami. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik memberikan suatu definisi pelayanan publik. Merupakan kebijakan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan publik dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Next. Faktor untuk mengoptimalkan sebuah pelayanan publik. 1. Kepemimpinan atau leadership. 2. Ya, organisasi atau organisasional kultur. 3. Faktor kelembagaan. 4. Tata kerja atau standar operasional prosedur. Lanjut. Lanjut, Mas. Prinsip pelayanan publik menurut keputusan Menpen nomor 63 tahun 2003 antara lain adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, dan yang terakhir kedisiplinan, keramahan, dan kesopanan dan kenyamanan. Sekian dari saya. Selanjutnya bisa dipersilahkan. Asas-asas pelayanan publik menurut Amin Ibrahim tahun 2008 adalah sebagai berikut. Publik tersebut harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak. 2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Mutu proses dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang tepat yang dapat dipertanggungjawabkan. 4. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintah, maka instansi atau lembaga pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberi peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Next. Menurut Kemenpen nomor 63 tahun 2003, standar pelayanan meliputi 1. Prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengadaan. 2. Waktu penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang dititipkan dalam proses pemberian pelayanan. 4. Produk pelayanan. Hasil yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan prasarana. 6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Petugas pemberi pelayanan harus berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Next. Jenis-jenis pelayanan berdasarkan keputusan Menpen nomor 63, kegiatan pelayanan umum atau publik di antara lain A. Pelayanan administratif. Pelayanan administratif yang dimaksud adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. B. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. C. Pelayanan jasa, yakni pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Next. Monggo. Baik, saya akan melanjut diskusi kali ini dari Pak DC. Ini sasaran manajemen utama dalam pelayanan publik menurut AS Munir. Ada dua, yakni layanan dan produk. Yang pertama, layanan. Nah, agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok orang yang dilayani misalnya, maka petugas harus dapat memenuhi 4 syarat pokok yang sangat penting. Yang pertama, tingkah laku yang sopan. Nah, attitude yang sopan. Percuma jika kita memiliki sebuah skill yang bagus, yang hebat, tapi tidak memiliki bahasa sopan santun. Percuma, kita akan tetap diremehkan oleh orang lain. Yang kedua, cara menyampaikan sesuatu berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan. Maksudnya apa? Kita membicarakan suatu hal yang berkaitan dengan pelayanan publik, ya. Harus kita arahkan atau kita bisa melihat orang tersebut bisa menerima apa yang kita sampaikan atau tidak. Nah, itu harus diperhatikan baik-baik. Yang ketiga, waktu penyampaian yang tepat. Nah, kita harus mampu memanajemen waktu, mengatur waktu dalam kegiatan pelayanan publik. Jangan asal-asalan dalam melaksanakan kegiatan. Kita harus mampu mengontrol waktu dengan tepat dan jelas, dengan baik. Itu yang keempat, keramah tamahan. Nah, yang keramah tamahan ini tidak ada yang dalam suatu pelayanan publik itu orangnya harus selalu ramah. Misalkan ada yang tidak ramah, itu sudah orang itu akan berprasangka buruk terhadap kita. Seperti itu. Yang kedua, produk. Yang dimaksud produk di dalam ini adalah terdapat beberapa komponen, yakni barang dan jasa dan surat-surat berharga. Barang itu ya berupa barang atau yang lainnya lah. Jasa kita yang melaksanakannya. Surat-surat berharga seperti surat-surat penting dan seterusnya. Nah, lanjut.
Ditinjau dari segi aktivitasnya dalam kaitan dengan fungsi pelayanan. Menurut A.S. Munir yang pertama, aktivitas menetapkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan. Sebelum melaksanakan sebuah kegiatan pelayanan publik, kita harus menentukan terlebih dahulu sasaran dalam kegiatan tersebut. Supaya apa? Agar pencapaian tujuan tersebut kita bisa raih bersama-sama. Yang kedua, menetapkan cara yang tepat. Nah, kita harus menentukan cara terlebih dahulu, jangan asal langsung terjun ke lapangan. Harus memiliki sebuah cara yang bagus dan tepat agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar. Yang ketiga, melaksanakan pekerjaan. Nah, yang melaksanakan pekerjaan ini kita harus rajin atau kompeten dalam melaksanakan pekerjaan ini. Jangan hanya menunggu perintah saja dalam melaksanakan kegiatan. Yang keempat, mengendalikan kegiatan atau proses pelayanan. Nah, dalam situasi tersebut kita harus mampu mengendalikan situasi, mengendalikan suasana dalam proses pelayanan tadi. Yang kelima, mengevaluasi kembali pelaksanaan tugas. Setelah semuanya selesai dikerjakan, kita jangan asal langsung selesai, udah selesai nih. Tapi kita coba evaluasi kembali apa yang salah dan apa yang kurang dalam kegiatan ini. Supaya apa? Supaya kegiatan kita dapat terlaksana dengan baik. Nah, lanjut ke kesimpulannya. Manajemen pelayanan publik adalah suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan bersama. Seperti itu, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada Mbak Moderator. Monggo. Dari apa yang telah dijelaskan oleh penyaji, kami mendapatkan pertanyaan. 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu upaya melakukan perbaikan dalam manajemen pemerintah di berbagai negara berkembang banyak mengalami keberhasilan maupun kegagalan. Ya, Jelaskan faktor-faktor pada umumnya penyebab kegagalan tersebut di berbagai negara berkembang. siapa ini yang jawab? Monggo. Mohon dijawab dari penyaji. Sebentar. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan upaya untuk melakukan perbaikan dalam manajemen pelayanan pemerintah di berbagai negara berkembang. Banyak mengalami keberhasilan atau kegagalan. Jelaskan faktor-faktor kegagalan dalam manajemen pemerintah. Dalam manajemen pemerintah, kegagalan terjadi karena terdapat beberapa kendala, yakni 1. Kurang terbukanya ruang publik untuk terjadinya perdebatan masyarakat dalam membahas masalah-masalah kebijakan. Padahal dengan terbukanya ruang penduduk akan terjadi diskusi publik. 2. Keterbatasan waktu. Dalam proses perumusan kebijakan yang menyebabkan terbatasnya waktu untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat secara yang sering dijadikan alasan ketika proses perumusan kebijakan. 4.
Partisipasi politik akan tumbuh pada ruang publik yang bebas dan terbuka. Ketika pemerintah tidak memberikan ruang tersebut, maka partisipasi politik tidak akan berkembang karena civil society tidak bisa hidup dalam sistem yang otoriter. 5. Kurangnya akses dari masyarakat kepada pemerintah untuk berpartisipasi. Sekian, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, monggo Monggo dilanjutkan. mungkin ada feedback dari teman-teman. Nah, saya kira nggak ada ya. Pertanyaan kedua akan saya bacakan. Ya, Bagaimana cara melakukan prinsip pelayanan publik dengan kesederhanaan? Monggo, Mbak Cici, Siapa tadi yang jawab? Mas Ade, Monggo yang Mbak Cici. kesederhanaan. Mas Ade tadi yang jawab. Loh, Kamu sayangku. Mas Almi. Direkam. Mas Almi, Apa, Pak? Monggo kamu dijawab. tadi jawab ya? Monggo dijawab. Kamu tadi jawab ya? Mbak Cici, kesederhanaan. Oh, sebentar. Oh iya. Kesederhanaan. Pelayanan publik diselenggarakan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami, mudah dilaksanakan, cepat, serta tepat. Dalam pelayanan publik harus memberikan kejelasan terkait dengan tegangan waktu, penyelesaian pelaksanaan publik, rincian biaya, dan tata cara pembayaran, unit kerja yang berwenang dalam penyelenggaraan layanan, serta informasi persyaratan teknik dan administrasi. Sekian, terima kasih. Ya, mungkin ada feedback dari teman-teman atau Mungkin dari tambahan. yang lain. Kalau Pertanyaan enggak, tadi saya apa, akan Mbak? lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Nah, ya silakan dilanjut Lanjut. aja. Akan saya bacakan. Hambatan dalam pelayanan publik untuk mencapai kepuasan masyarakat. Monggo. Monggo Mas Almi. Saya akan menjawab hambatan dalam pelayanan publik. Wah, Dalam semua perjalanan dari tahun 2010 Wah, hingga 2014, penerapan dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan 9 program tersebut membuahkan beberapa capaian dan perkembangan yang baik, namun tidak pula mengalami hambatan dan tantangan. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan ke depan yang harus diselesaikan. Di antaranya, 1. Masih rendahnya komitmen dari pemimpinan instansi baik di tingkat pemerintahan pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Pelanggaran pemerintahan masih belum mencerminkan pelayanan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN. 3. Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal. 4. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. santai. 5. Manajemen pelayanan publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar.
Sekian dari saya. Monggo. Aduh. Mungkin ada tambahan. Mungkin ada tambahan dari Mbak Cici atau yang lainnya. Kalau nggak ada ya, monggo dilanjut Mbak moderator. Ya, saya akan lanjutkan ke pertanyaan keempat. Bagaimana jika tidak sesuai dengan manajemen publik? Siapa yang salah? Manajemen atau pegawai? Mohon maaf, saya akan ulang kembali. Bagaimana jika tidak sesuai dengan manajemen publik? Siapa yang salah? Sistem manajemen atau pegawainya? Monggo dijawab Mas Ade ataupun Mbak Cici atau Ya, Mas baik. Berkati Alami. Saya akan sedikit menjawab ya. Mungkin pertanyaan tadi kan yang dipertanyakan siapa yang salah dalam manajemen publik. Apabila terjadi suatu kesalahan, apa? Siapa yang salah? Sistem manajemen atau masyarakat? Nah, ini kembali ke yang tadi, yang saya jelaskan tadi. Tentunya yang salah merupakan sistem manajemen tadi. Kita kurang memperhatikan ketepatan, kesalahan kita. Kita kurang teliti dalam mengambil keputusan. Kurang cakap dalam kegiatan tersebut. Karena apa? Kurangnya tadi, saya kembalikan lagi, tidak memperhatikan tadi yang namanya Mas Ade, tingkah mohon laku maaf yang suaranya sopan. kok. Gimana? Nggak kedengaran tak? Halo. Lanjut Mas. Kedengaran tak suaranya? Ya, lanjut. Suaranya jauh. Oh, itu tak? Ya, kembali lagi. Yang salah merupakan kita sebagai petugas atau pelaksana kegiatan. Kenapa kita kurang dalam memperhatikan kesalahan tadi? Kesalahan apa? Kurangnya ketepatan waktu yang kita tetapkan tadi. Nah, misalnya dalam suatu kegiatan terjadi sebuah kekacauan. Nah, itu yang salah siapa? Tentunya kita sebagai petugas yang salah. Karena apa? Mungkin ada beberapa kesalahan dari tugas atau sistem yang ada di dalamnya. Nah, kembali lagi ke tadi, kurangnya tingkah laku yang sopan ataupun ada salah tadi. Cara menyampaikannya yang sesuai. Mas Ade, apa mungkin suaranya nggak jelas? Iya. Halo. Mbak Cici gimana di HP-nya Mbak Cici? Ada suaranya kah? Nggak kedengaran tak? Ada, tapi agak jauh. Wah, Udah dengar, udah. kedengaran tak? Sampun kedengar. Oke. Sudah. Sampai mana ya tadi? Sampai cara menyampaikan sesuatu. Iya. Nah, cara menyampaikan sesuatu yang berkaitan Setelah dengan... Hah? Gimana? Kedengaran tak? Nggih. Wah. Iya tadi. Oke. Suara Mas Kembali lagi. Ade nggak dengar. Oh, ini sinyalnya susah ya kayak. Monggo Mbak Cici, dilanjut aja sih. Agak susah sinyalnya soalnya. Baik, saya akan melanjutkan dari Mas Ade. Untuk agar pelayanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur, maka
tingkah laku harus sopan. Dan cara menyampaikan sesuatu berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan itu juga harus jelas. sesuai dengan Iya. bersangkutan itu harus jelas. Dan dalam penyampaian pun harus menggunakan komunikasi yang jelas. Halo. Apakah jawaban sudah selesai? Gimana Mbak Cici ini? Dilayani. Dalam diperlukan. Sinyalnya kayak loh kan. Keluar. Sudah selesai? Tadi Mbak, penyampaian yang tepat. sampai keramat taman. Iya. Sudah. Sudah selesai kah? Sudah. Kalau memang sudah selesai, Mungkin yang lain ada tambahan. saya akan tutup presentasi kali ini. Ya, silakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Banyak kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya kembalikan ke Bapak Waalaikumsalam Hayat. warahmatullahi wabarakatuh.